Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Rusmana dari kelompok 3 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah yang beranggotakan Anida Maulida Rahma, Anissa Aulia Putri, Devita Rusmana, dan Fitri Ramadhani. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama, sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua, visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang keempat, kurikulum pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Yang kelima, metode pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh Islam, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Aulia Putri. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan telah berkembang sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional. Wilayah penyebarannya meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikannya bersifat desentralisasi dan belum memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian pendidikan pada masa itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan beberapa kota lainnya seperti Bashrah, Kufah atau Irak, Damsyik, Palestina atau Syam, dan Fistat Mesir. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan pada masa itu, yaitu ada kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, sastra, seni bangunan, seni rupa, maupun seni suara. Materi selanjutnya, sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Tempat proses pembelajaran berada dalam lingkungan istana, serta materi yang diajarkan diarahkan untuk kecakapan memegang kendali pemerintahan atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Lalu yang kedua ada pendidikan untuk rakyat biasa atau pendidikan umum. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anida Maulidia Rahma. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang poin pertama ada visi. Visi pendidikan di zaman Bani Umayyah secara eksplisit tidak dijumpai. Namun, dari berbagai petunjuk bisa diketahui bahwa visinya adalah unggul dalam ilmu agama dan umum, sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Untuk poin yang kedua ada misi. Adapun misi pendidikan di zaman Bani Umayyah adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang. Yang kedua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam. Yang ketiga, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata. Yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam. Yang kelima, memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Poin yang ketiga ada tujuan. Tujuan pendidikan atau dakwah Islam keluar daerah tidak lain adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat bangsa atau suku bangsa agar mereka menerimanya menjadi sistem hidup. Nah, menurut Abu Dinata dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam, mengemukakan bahwa tujuan dari pendidikan Islam
pada masa Bani Umayyah adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Untuk poin yang keempat itu ada sasaran. Sasaran pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah adalah seluruh umat atau warga yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam sebagai dasar bagi dirinya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Adapun menurut Andewi Suhartini dalam mengemukakan ada dua saran dari pendidikan Islam, yakni yang pertama generasi muda atau sebagai generasi penerus dan masyarakat bangsa lain yang belum menerima ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu penyampaian ajaran Islam dan usaha internalisasi dalam masyarakat bangsa yang baru menerimanya, yang di dalam Islam lazim disebut dengan dakwah. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas beberapa lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada kutab atau maktab. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar yang sama, yaitu kataba, yang artinya menulis. Sedangkan kataba atau maktab berarti tempat untuk menulis atau tempat di mana dilangsungkan kegiatan tulis-menulis. Adapun menurut Abdullah Fajar membedakannya. Ia mengatakan bahwa maktab adalah istilah untuk zaman klasik, sedangkan kutab adalah istilah untuk zaman modern. Kutab atau maktab adalah lembaga pendidikan Islam pada tingkat dasar, yaitu kurikulum pengajarannya yang berorientasi pada membaca dan menulis. Kemudian meningkatkan pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Untuk yang kedua ada masjid. Masjid itu adalah tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan, masjid pada awal perkembangannya dipakai sebagai sarana informasi dan penyampaian doktrin ajaran Islam. Ada hal yang menyebabkan karakteristik masjid berkembang menjadi dua bentuk, yaitu masjid tempat sholat Jumat atau jami dan masjid biasa. Jumlah masjid jami lebih sedikit dibanding dengan jumlah masjid biasa. Di Baghdad hanya ada 6 jami, sedangkan masjid jumlahnya mencapai ratusan. Demikian juga di Damaskus. Sedikit sekali jumlah jami daripada masjid. Kurikulum pendidikan di masjid biasanya merupakan tumpuan pemerintah untuk memperoleh pejabat pemerintah seperti qodhi, khotib, dan imam masjid. Yang ketiga ada badiyah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. Istilah badiyah artinya dusun Baduy di padang Sahara, yang di dalamnya terdapat bahasa Arab yang masih fasih dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Melalui pendidikan badiyah ini, maka bahasa Arab dapat sampai ke beberapa wilayah. Badiyah menjadi pusat untuk sumber pelajaran bahasa Arab yang asli dan murni, sehingga banyak anak-anak
khalifah, ulama-ulama, dan para ahli ilmu pengetahuan pergi ke Badiah dalam rangka mempelajari ilmu bahasa kesusastraan Arab. Dengan begitu, Badiah telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang keempat, ada toko buku dan perpustakaan. Toko-toko buku memiliki peranan penting dalam kegiatan keilmuan Islam. Perpustakaan memegang peranan penting bagi para peneliti dan penulis karya ilmiah. Ia menjadi jantung sebuah lembaga pendidikan. Pada zaman Bani Umayyah, perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan perpustakaan mengalami peningkatan. Untuk yang kelima itu ada Al-Bamaristan. Al-Bamaristan itu adalah rumah sakit tempat berobat dan merawat orang sekaligus berfungsi sebagai tempat melakukan magang dan penelitian bagi calon dokter. Di masa sekarang, Al-Bamaristan dikenal dengan istilah teaching hospital atau rumah sakit pendidikan. Untuk materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah yang pertama, Sufah. Sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya, tempat ini menyediakan tempat pemondokan bagi pendatang baru dan mereka tergolong miskin. Di sini, para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari Nabi. Nah, pada masa ini setidaknya telah ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah. Dalam perkembangan berikutnya, sufah juga menawarkan pelajaran dasar-dasar berhitung, kedokteran, astronomi, geologi, dan ilmu fonetik. Yang kedua adalah majelis sastra. Majelis sastra yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Nah, masjid ini sudah ada sejak era Khulafaur Rasyidin yang diadakan di masjid. Namun, pada masa dinasti Umayyah, pelaksanaannya dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Menurut Muniruddin Ahmed, terdapat 7 macam majelis, yaitu Majelis Al-Hadits, Majelis At-Tadris, Majelis Al-Muhadzarah, Majelis Al-Muzakarah, Majelis Al-Syu'ara, Majelis Al-Adab, Majelis Al-Fatwa, dan Majelis An-Nazar. Yang ketiga ada istana. Pendidikan di istana bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mengajarkan tentang kecerdasan jiwa dan raga anak. Pendidikan tidak hanya pengajaran tingkat rendah, tetapi lanjut pada pengajaran tingkat tinggi. Yang keempat adalah ribat. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengonsentrasikan diri untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga memberikan perhatian terhadap kegiatan keilmuan yang dipimpin oleh seorang syekh yang terkenal dengan ilmu dan kesolehannya. Yang terakhir adalah rumah-rumah ulama. Nah, para ulama di zaman klasik atau pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah.
Terdapat kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Yang kedua, kesukaran antara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Di lembaga kutab biasanya diajarkan membaca dan menulis di samping Al-Quran. Kadang diajarkan bahasa, nahwu, dan arod. Ilmu-ilmu yang diajarkan kutab pada mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, cara sholat, puasa, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan mengumpulkannya, serta fikih atau tasri. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan tingkat tinggi. Nah, kajian-kajian keilmuan yang dipelajari diadakan oleh seorang peserta didik dan dosen atau pendidik lebih mendalam. Kurikulum pendidikan tinggi yang ada waktu itu ragamnya sangat bervariasi tergantung kepada syekh yang mau mengajar. Para mahasiswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu, demikian juga dosen atau pendidik tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Mahasiswa bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah pendidikan tinggi dan berpindah dari sebuah pendidikan tinggi ke pendidikan tinggi yang lainnya, bahkan dari suatu kota ke kota yang lainnya. Menurut Rohman, pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa karena diberikan kepada orang banyak yang tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan mereka mengenai Al-Quran dan agama. Kurikulum pendidik tingkat ini dibagi kepada dua jurusan, yaitu jurusan ilmu-ilmu agama dan jurusan ilmu pengetahuan. Kurikulum pertama sejalan dengan fase di mana dunia Islam mempersiapkan diri untuk mendalami agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Menurut Mahmud Yunus, kurikulum jurusan ini adalah tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan usul fikih, nahwu shorof, balaghah, bahasa, dan sastranya. Kurikulum kedua yaitu kurikulum ilmu pengetahuan. Ia merupakan ciri khas fase kedua perkembangan pemikiran umat Islam, yaitu ketika umat Islam mulai bersentuhan dengan pemikiran Yunani, Persia, dan India. Menurut Mahmud Yunus, kurikulum untuk pendidikan jenis ini adalah mantik, ilmu alam, ilmu kimia, musik, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ketuhanan, dan ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan kedokteran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim, saya Fitri Ramadhani akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah bersumber pada nas agama yang terdiri dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan fatwa sahabat. Secara khusus, metode ceramah dan demonstrasilah yang banyak digunakan dalam institusi-institusi pendidikan yang ada pada zaman itu, yaitu pada akhir pemerintahan Umayyah. Metode pendidikan Islam di bidang kajian keagamaan masih menggunakan metode kisah, amsal, hukuman, pembiasaan, keteladanan, diskusi, holakoh, ganjaran, dan tanggung jawab. Penggunaan metode tersebut karena materi-materi keislaman adalah syarat dengan hukum praktis untuk kehidupan sehari-hari.
Yang kedua ada tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada ulama tabi'in dan ahli tafsir. Tokohnya terdiri dari Mujahid, At-Tolaq bin Abu Rabbah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajda, dan Qatadah. Pada masa tabi'in, tafsir Al-Quran bertambah luas dengan memasukkan Israiliyat dan Nasraniyat karena banyak orang Yahudi dan Nasrani yang memeluk agama Islam. Yang kedua ada ulama-ulama hadis. Tokohnya terdiri dari Abu Hurairah yang meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Kemudian ada Aisyah yang meriwayatkan kurang lebih 2.210 hadis. Kemudian ada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan kurang lebih 2.210 hadis. Kemudian ada Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan kurang lebih 1.500 hadis. Dan ada Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan kurang lebih 1.500 hadis. Kemudian ada Anas bin Malik yang meriwayatkan kurang lebih 2.210 hadis. Hadis diriwayatkan hanya dari mulut ke mulut, dari mulut guru ke mulut muridnya, yaitu dari hafalan guru yang diberikan kepada muridnya, begitu pula seterusnya. Kemudian yang ketiga ada ulama-ulama fikih. Tokohnya ada Syuri'ah bin Al-Haris, Alqamah bin Qais, Masruq Al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim An-Nakhl, Amr bin Syurahbil Asyabi. Sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.